Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata kuliah Hukum Lingkungan dengan saya, Niken Wahyuning Retno Mumpuni, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan mengkaji atau membahas terkait tentang penegakan hukum lingkungan. Baik, semoga saya harapkan mahasiswaku semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya ya. Walaupun kemarin sempat serius dalam melaksanakan ujian tengah semester. Nah, terkait dengan ujian tengah semester, nilai sudah saya share di e-learning. Monggo silahkan dilihat. Silahkan bagi teman-teman yang merasa nilainya masih kurang, bisa diperbaiki di pertemuan ke-8 ini sampai dengan pertemuan ke-14 agar nilai dari mahasiswaku semuanya bisa lebih baik lagi. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke materi pertemuan ke-8 ini. Beberapa hal yang mari kita bahas bersama. Terkait tentang penegakan hukum lingkungan, kita perlu membahas terkait tentang hak, kewajiban, larangan, peran serta dalam penegakan hukum lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke, walaupun di sesi pertemuan sebelumnya, kalau mahasiswaku semuanya ingat, kita sudah pernah membahas tentang hak, kewajiban, larangan, serta peran serta masyarakat di dalam proses pengelolaan atau pelindungan lingkungan hidup. Nah, kita akan kaji atau ulas sedikit terkait tentang hal ini karena ini erat kaitannya dengan bagaimana nanti proses penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke, saya akan bahas pertama terkait tentang definisi penegakan hukum lingkungan yang mana di sini disampaikan oleh Profesor Murtokusumo. Beliau menyebutkan bahwa penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan atau dalam proses penegakan hukum, yang mana harus diperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Itu yang sudah menjadi basic atau dasar dalam penegakan hukum yang ada di negara kita. Begitu ya. Langsung saja. Kita akan membahas terkait tentang hak-hak dari manusia atau hak-hak atas lingkungan hidup sebagai implikasi peraturan perundang-undangan. Kita kaji di sini mengapa dibutuhkan hak-hak tersebut. Yang pertama, karena hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional. Nah, jadi bidang hukum fungsional tersebut memiliki arti bahwa bidang hukum fungsional, di mana di sini hukum lingkungan adalah sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana, dan perdata. Jadi, misalkan mahasiswaku semuanya mencermati undang-undang tentang lingkungan hidup ini seperti yang ada di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982, kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 97, yang kemudian terbaru Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tahun 2009 ini mengandung norma-norma hukum atau mengandung norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana, dan perdata. Jadi arti dari bidang hukum fungsional ini sendiri bahwa bidang hukum lingkungan atau hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana, dan perdata. Itu yang dimaksud dengan bidang hukum fungsional. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana, dan perdata. Itu maksud dari bidang hukum fungsional. Sehingga hukum lingkungan akan senantiasa bersinggungan dengan hak-hak dasar manusia, baik itu secara administratif, perdata, maupun pidana.
Oke, sudah paham ya terkait tentang hak-hak, mengapa dibutuhkan hak? Karena di dalam hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional. Maka ketika berkaitan dengan hukum lingkungan berarti juga bersinggungan dengan hak-hak dasar manusia, baik hak dasar manusia yang berkaitan dengan administratif, dari segi administratif, perdata maupun pidana. Kemudian kaitannya dengan hak lingkungan sebagai implikasi peraturan perundang-undangan, selain mengapa dibutuhkan hak-hak, implikasinya adalah lingkungan hidup. Di sini implikasi dalam peraturan perundang-undangan bahwa berkaitan erat dengan ketentuan yang tertuang dalam berbagai pasal di tengah-tengah masyarakat. Artinya, praktek penerapan kewajiban peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, praktek penerapan hak-hak di situ berkaitan erat dengan masyarakat. Jadi berkaitan erat dengan ketentuan yang tertuang dalam berbagai pasal ke tengah-tengah masyarakat. Jadi erat kaitannya dengan keterlibatan dari sisi masyarakatnya sendiri, baik dari dalam pelaksanaan atau penerapan kewajiban, dalam turut serta dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian praktek penerapan hak-haknya. Nah, itu melibatkan masyarakat yang ada di dalam suatu lingkungan suatu masyarakat. Nah, kemudian lingkungan hidup berdasarkan pengertian Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 memasukkan unsur manusia sebagai subjek lingkungan hidup, memiliki peranan vital meliputi hak dan kewajiban. Nah, di sini terkait tentang lingkungan hidup, apalagi berimplikasi pada peraturan perundang-undangan, artinya memang manusia di sini sebagai subjek lingkungan hidup yang sangat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan, baik pelaksanaan dari sisi ketentuan hak dan kewajibannya, seperti itu. Kemudian pandangan adanya hak-hak lingkungan. Yang pertama, libertarianisme. Di sini artinya menolak argumen pendekatan ekonomi yang menganggap bahwa kerusakan dan pencemaran hanya sekedar efek dari ketidakadilan distribusi sumber daya alam dan ketidakefisienan. Tetapi hal ini dipandang sebagai pelanggaran keras terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak kebenaran. Sedangkan kalau libertarianisme ini sendiri menurut definisi atau pengertian dari Wikipedia, sebenarnya libertarianisme ini memiliki kata dasar yang bahasa Latinnya liber atau bebas. Sehingga jika didefinisikan terkait dengan istilah tersebut, maka klarifikasi filosofi politik yang menjunjung tinggi kebebasan sebagai fokus utama mereka dan sebagai tujuan. Nah, mereka berusaha untuk memaksimalkan otonomi dan kebebasan memilih, menekankan kebebasan politik, asosiasi, sukarela, dan keutamaan penilaian individu. Nah, pandangan ini juga sering disebut juga ada libertarianisme hijau, yang mana ini menjadi salah satu bentuk politik hijau. Sebagai alternatif ini adalah bentuk libertarianisme di mana pasar bebas memberikan hasil yang bermanfaat bagi lingkungan atau ramah lingkungan. Makanya kemudian pendekatan argumen ekonomi ini menganggap bahwa kerusakan dan pencemaran hanya sekedar efek dari ketidakadilan distribusi SDA. Tetapi kemudian hal ini dipandang sebagai pelanggaran keras terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan. Karena pandangan itulah yang menyebabkan kemudian tidak disetujui. Kemudian yang kedua adalah animal right. Animal right ini perburuan hewan baik dari segi ekonomi maupun hobi dapat mengancam eksistensi spesies tertentu dan punahnya spesies tertentu mengganggu integritas dan stabilitas lingkungan hidup. Jadi ada dua pandangan adanya hak lingkungan. Yang pertama libertarianisme dan yang kedua animal right. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dan membandingkan pandangan dari terkait tentang hak lingkungan itu sendiri. Kemudian selanjutnya kewajiban terhadap lingkungan hidup. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan juga, jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail.
Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan diwajibkan melakukan perusahaan wajib memiliki AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ini wajib harus dimiliki setiap perusahaan yang mengeluarkan suatu limbah atau produk yang bisa merugikan masyarakat sekitar. Nah, kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sehingga ketika sebelum menyelenggarakan usaha atau kegiatan yang sekiranya kedepannya menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan, maka perusahaan wajib memiliki AMDAL. Seperti itu. Nah, di sini jelas didefinisikan atau dijelaskan di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, ini juga sampai dengan pasal 33. Mohon maaf tadi saya kurang menyampaikan. Kemudian yang kedua, setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib AMDAL wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini juga penting ketika setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam klasifikasi wajib AMDAL tetapi masuk ke dalam klasifikasi yang dia harus memiliki UKL UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Sehingga sudah jelas ya di sini ya bahwa upaya untuk melestarikan lingkungan harus benar-benar bisa ditekankan, karena wajib AMDAL ketika tidak ada wajib AMDAL maka harus wajib UKL UPL. Di sini dijelaskan dalam pasal 34, pasal 35, silahkan dibaca dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian yang ketiga, perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Karena apa? Ketika limbah B3 yang menyebabkan berbahaya bagi lingkungan masyarakat, apalagi mengandung limbah B3 sehingga pasti menimbulkan cairan bahan kimia tersebut menimbulkan efek yang tidak baik bagi lingkungan sekitar, sehingga perusahaan wajib mengelola limbah tersebut. Di sini dapat didefinisikan bahwa menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Sudah jelas didefinisikan di dalam pasal 58, 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke. Saya harapkan bisa nanti dibaca pasal-pasal tersebut sehingga bisa nanti kita kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian larangan ini juga sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, terdapat dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Setiap orang dilarang yang pertama melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Memasukkan B3, limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian sampai dengan penjelasan poin C, silahkan nanti dibaca dengan seksama larangan-larangan yang terdapat di dalam pasal Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti itu. Saya langsung cepat saja terkait dengan peran serta masyarakat, keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial. Dalam situasi tertentu, dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Sehingga perlindungan lingkungan hidup menjadi hal yang wajib bagi masyarakat untuk bisa melindungi. Peran serta masyarakat ini penting untuk keberlanjutan dari lingkungan hidup itu sendiri. Masyarakat baik juga nanti diawasi oleh negara. Oke. Kemudian bentuk partisipasi
dalam tahap pembuatan keputusan. Masyarakat di sini ikut dilibatkan dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan atau rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tahap implementasi. Nah, di dalam tahap implementasi ini, keterlibatan masyarakat juga diupayakan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan. Oke, sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga, peran serta masyarakat di dalam tahap evaluasi. Evaluasi secara periodik umumnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, atau yang terakhir, peran serta masyarakat dalam tahap partisipasi. Partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan. Jadi, peran serta masyarakat yang harus diperhatikan ada 4 tahapan yang mana disampaikan tadi. Tahap pertama terkait tentang pembuatan keputusan, kemudian tahap implementasi, tahap evaluasi sampai dengan tahap partisipasi. Oke, kemudian kita akan lanjut di sini yang poin penting bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang PPLH di sini saya sampaikan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Sehingga oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Nah, teman-teman bisa membedakan ya, sifatnya represif dengan sifatnya preventif itu seperti apa. Kalau sifatnya represif, itu sudah sampai kepada bentuk sanksi atau penegakan hukumnya, upaya penegakan hukumnya. Kalau bersifat preventif, itu masih upaya untuk pencegahan. Bagaimana agar tidak timbul adanya suatu pencemaran, makanya perlu adanya suatu pencegahan-pencegahan yang dilakukan. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, kemudian saya perlu definisikan lebih jelas lagi terkait tentang penegakan hukum lingkungan represif maupun preventif di sini seperti apa, begitu ya. Jadi, penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ini ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana. Sanksi pidana itu kan dapat berupa sebagai penjara dan denda. Kemudian sanksi perdata bisa sebagai bentuknya ganti rugi atau tindakan tertentu. Bisa juga dengan menggunakan sanksi administrasi. Bisa berupa paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin. Nah, ini yang jelas yang saya sampaikan tadi, perbedaan represif dengan preventif. Jadi, represif itu sendiri bagaimana cara untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan sanksi. Jadi sudah bagaimana pemerintah atau instansi dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan tersebut. Nah, sanksi tersebut atau bentuk suatu efek dari perbuatan seseorang tersebut yang merusak dan mencemarkan lingkungan dapat berupa sanksi pidana. Sanksi pidana itu tadi berupa hukuman penjara dan denda. Kemudian sanksi perdata berupa ganti rugi dan tindakan tertentu. Bisa juga berupa sanksi administratif, paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin contohnya. Jadi ada 3 hal, makanya tadi disebutkan di awal yang saya sampaikan tadi bahwa hukum lingkungan itu juga sebagai bidang ilmu atau bidang hukum yang disebut sebagai bidang hukum secara fungsional, yang mana melibatkan 3 sistem hukum yang ada di negara kita, yang mana hukum perdata, pidana, dan administrasi mencakup di dalamnya dalam bentuk nanti pemberian atau penjatuhan sanksi. Tinggal tergantung spesifikasi kasus atau permasalahannya yang ada itu bisa diselesaikan melalui sistem atau melalui mekanisme seperti apa. Nah, kemudian penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif. Nah, di sini
ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Makanya jadi suatu bentuk upaya pencegahan yang mana disebut juga sebagai preventif. Nah, dewasa ini instrumen hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini tadi salah satunya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan. Itu salah satu atau upaya penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif, adanya AMDAL dan perizinan, begitu ya. Sehingga dengan demikian penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum preventif lebih bersifat mencegah agar perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Begitu ya, jelas ya mahasiswaku semuanya. Jadi preventif ini dilakukan sebelum terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan. Kalau represif sudah jelas ketika ada terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan, maka dampak atau efek dari perbuatan tersebut ditimbulkanlah adanya suatu bentuk penegakan hukum secara represif seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai ketiga jenis sanksi tersebut dapat dikenakan kepada pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan. Nah, tidak ada larangan ketiga jenis sanksi tersebut dikenakan kepada pelaku secara sekaligus, meskipun untuk kasus yang sama. Jadi bisa penerapannya secara langsung. Jadi maksudnya di sini kan tidak dikenakan sebagai tidak ada larangan ketiga jenis sanksi tersebut dikenakan kepada pelaku secara sekaligus. Jadi bisa dimungkinkan ketiga sanksi tersebut dapat dilaksanakan atau dapat dilakukan dapat dikenakan kepada para pelaku dalam melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup tersebut. Nah, berkaitan dengan ketiga jenis sanksi tersebut, baik sanksi pidana perdata maupun administrasi, diatur di dalam pasal 24, 26 dan 27 itu terkait tentang sanksi administrasi. Kemudian terkait dengan sanksi perdata diatur dalam pasal 34 dan 35. Silahkan nanti dibaca. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam pasal 41 sampai dengan 47 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Begitu ya. Jadi saya sarankan untuk bisa membaca pasal-pasal tersebut agar bisa nanti menambah ilmu dari mahasiswaku semuanya. Baik, jadi seperti itu. Kemungkinan juga terkait dengan penegakan hukum lingkungan ini, pengenaan ataupun penjatuhan sanksi administrasi terhadap setiap kasus perusakan atau pencemaran lingkungan harusnya terlebih dahulu mendapatkan prioritas utama. Nah, ini yang harus menjadi catatan dari teman-teman semuanya. Dari ketiga jenis sanksi tersebut, meskipun bisa dikenakan secara bersamaan kepada pelaku perusak atau pencemaran, tapi yang lebih diprioritaskan adalah penyelesaian secara administrasi terlebih dahulu sebelum nanti bisa ditempuh upaya melalui perdata maupun melalui pidana sanksinya, begitu ya. Nah, dengan kata lain yang saya sampaikan tadi, penjatuhan sanksi administrasi haruslah mendahului sanksi-sanksi lainnya. Hal ini didasarkan kepada sifat dari sanksi administratif itu sendiri, yang mana langsung ditujukan untuk menyelesaikan sumber masalahnya. Begitu. Tidak demikian dengan halnya seperti sanksi pidana yang bertujuan memenjarakan pelaku. Karena kalau sanksi pidana itu lebih disarankan untuk penyelesaian akhir. Ketika upaya administrasi dan upaya perdata itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu ya. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswaku semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya jelaskan terkait tentang penegakan hukum lingkungan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan
dapat dipahami dengan baik. Bila tidak ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silahkan kita diskusikan di forum e-learning fest.unjani Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.